Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hakiki, untuk mahasiswa 22061399996, mahasiswa profesi Universitas Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan terkait tugas UTS dengan mata kuliah keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan. Mata kuliah ini dibimbing oleh Profesor Dr. Heri Hermansyah, STMA. Pemaparan kali ini mengenai MS Herald of Free Enterprise. Outline-nya sendiri terdiri dari 4. Yang pertama latar belakang dan kronologi. Yang kedua sequence safety case. Kemudian yang ketiga analisis root case, yaitu menggunakan bowtie analysis, fault tree analysis, dan event tree analysis. Yang keempat skenario preventif dan mitigatif. Latar belakang sendiri yaitu kapal MS Herald of Free Enterprise ini yaitu kapal RoRo, roll on roll off, yang mengangkut kendaraan pribadi dan penumpang feri yang dimiliki oleh Townsend Townsend dan beroperasi dengan tujuan rute Dover Calais yang melintas Selat Inggris. Feri sendiri terbalik pada tanggal 6 Maret 1987 beberapa saat setelah meninggalkan pelabuhan Belgia Zeeburg, menewaskan hingga 193 orang penumpang dan awak. Kecelakaan terjadi saat kapal meninggalkan pelabuhan Zeeburg dengan pintu muatan masih terbuka. Air laut masuk melalui pintu muatan yang terbuka dan dengan cepat membanjiri ruang bawah kapal sehingga kapal terbalik dan tenggelam dalam waktu kurang dari 3 menit. Kecelakaan ini dianggap salah satu bencana maritim terparah di Eropa pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Kecelakaan ini banyak perubahan dalam keselamatan kapal diimplementasikan, termasuk peningkatan penggunaan teknologi dan prosedur keselamatan kapal yang lebih ketat. Kronologi terjadinya kandasnya kapal MS Herald ini yaitu kapal meninggalkan dermaga di Pelabuhan Zeeburg pada 18.05 GMT dengan 80 awak dengan 459 penumpang, 81 mobil, 3 bus, dan 47 truk. Ketika feri mencapai kecepatan 18,9 knot, 35 km per jam, 21,7 mph, 90 detik setelah meninggalkan pelabuhan, air mulai memasuki dek mobil dalam jumlah yang sangat besar. Air laut masuk melalui pintu muatan yang terbuka dan dengan cepat membanjiri ruang bawah kapal, sehingga kapal terbalik dan tenggelam dalam waktu kurang dari 3 menit. Bencana mengakibatkan kematian 193 orang, sebagian korban terjebak di dalam kapal dan menyerah pada hipotermia karena pada saat itu dinginnya hingga mencapai 3 derajat Celcius. Selama penyelamatan air pasang mulai naik dan tim penyelamat terpaksa berhenti menyelamatkan semua sampai pagi, dan yang terakhir dari orang-orang di kapal yang tidak diselamatkan meninggal karena hipotermia. Untuk kejadian sendiri sudah didokumentasikan dan bisa dilihat di channel YouTube bawah ini. Sequence safety case, yaitu inisial cause-nya terdiri dari human error, desain kapal, serta aspek komersial versus aspek keselamatan. Human error-nya sendiri yaitu kesalahan petugas geladak kapal tidak berada pada shift bekerja dikarenakan sedang tidak sehat, namun tidak memberikan info kepada petugas supervisi agar bisa digantikan oleh petugas shift lainnya. Jadi petugas yang biasanya menutup rampa kapal bagian bawah sedang tidak enak badan, kemudian ia meninggalkan pekerjaannya tanpa memberitahu petugas lainnya atau petugas supervisi. Kemudian untuk desain kapal, terdapat 2 hal yang berpotensi menyebabkan potensi resiko keselamatan kapal, yaitu beda tinggi lantai dermaga dan lantai geladak kapal, sehingga dilakukan prosedur tambahan berupa pengisian air balas di kapal untuk menyesuaikan ketinggian dermaga. Kemudian posisi pintu rampa kapal tidak terlihat dari anjungan kapal.
Kompartemen ruang kedap dihilangkan di kapal untuk memaksimalkan muatan kendaraan. Untuk aspek komersial dan aspek keselamatan, di mana terdapat permintaan manajemen terkait percepatan pelayanan karena ada batasan pemberlakuan diskon tarif di hari kejadian, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas ABK di luar kebiasaan. Pencucian geladak, pengaturan muatan, dan percepatan pelayanan. Pencucian geladak di sini maksudnya bersih-bersih geladak kapal pada saat bongkar muat kendaraan. Dalam time window yang ketat, pelaksanaan prosedur keberangkatan kurang diperhatikan aspek keselamatan, di mana sistem manajemen air balas belum dikembalikan pada posisi full load pada saat kapal bertolak dari pelabuhan atau meninggalkan pelabuhan. Di pada kapal MS Herald ini sendiri, untuk memudahkan dalam bongkar muat kapal di pelabuhan, harus harus memperhatikan sistem air balas. Jadi air pada saat ingin berlabuh, kapal air diisi air balas, diisi air laut untuk memudahkan saat bongkar muat kapal. Kemudian deviasi. Untuk human error sendiri yaitu petugas lalai melaksanakan tugasnya. Kemudian untuk terkait desain kapal terdapat dua yang berpotensi menyebabkan potensi resiko keselamatan kapal, yaitu petugas supervisi lalai dalam pengawasan terhadap petugas kapal, kurangnya sistem notifikasi pintu rampa tertutup dan tidak ada cross-check dari nakoda secara visual. Jadi masih secara manual antara nakoda dan petugas pintu rampa yang berada di bawah. Kemudian kapal tidak dapat kembali ke posisi semula karena jumlah air yang masuk ke dalam geladak utama kapal yang posisi berada di bawah kapal karena pintu rampa tidak tertutup. Kemudian kehilangan listrik di kapal blackout. Aspek komersial versus aspek keselamatannya sendiri yaitu aspek keselamatan terabaikan. Kemudian untuk loss eventnya sendiri, kapal kehilangan fungsi stabilitas dengan cepat, kapal kehilangan daya apung, penumpang tidak sempat ke titik kumpul penyelamatan. Jadi eh, pada saat kapal itu sendiri kandas, itu waktunya terlalu cepat sehingga untuk eh, kapalnya itu sendiri stabilitasnya kurang dan daya apungnya kurang serta para korban tidak bisa untuk berjalan atau melalui ke titik kumpul penyelamatan. Kemudian impact atau dampaknya sendiri yaitu kerugian kematian material. Selain itu, para korban juga mengalami hipotermia karena pada saat itu mencapai 3 derajat Celcius. Dikarenakan listrik mati dan kapal tenggelam dengan cepat, nahkoda dan APK tidak dapat mengirimkan sinyal distress ke pelabuhan kapal lain. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, kapal sendiri atau nahkoda dan ABK tidak bisa memberikan sinyal kepada kapal lain atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di dekat situ. Penyelamatan korban berlangsung lama dikarenakan tidak ada penerangan. Jadi kejadian malam baru bisa dievakuasi di pagi hari. Penumpang masih banyak yang terjebak di dalam kapal. Kemudian ini analisis root cause menggunakan bow tie analisis, yaitu menggunakan analisis desi kupu-kupu. Di sini saya melakukan analisis, ini posisi sayap sebelah kiri dari analisis desi kupu-kupu sendiri, yaitu terdapat 4 eh, desain kapal menggunakan fungsi keselamatan dan kemudahan operasional. Kemudian nahkoda kehilangan perhatian atau kelelahan kontrol kemudi pusat, penggunaan alat komunikasi dan lain-lain. Kemudian kesalahan awak kapal serta kecepatan kapal. Untuk desain kapalnya sendiri yaitu pintu rampa tidak terlihat dari anjungan, kemudian tidak merubah fungsi ruang kedap, mengevaluasi desain kapal. Untuk pintu rampa tidak terlihat dari anjungan, jadi saat nakoda memberi sinyal dari atas untuk ke petugas pintu rampa itu masih secara manual. Tidak merubah fungsi ruang kedap. Jadi seharusnya ruang kedap yang berada di bawah kapal untuk ruang kedap, namun digunakan untuk pengisian kendaraan. Maksudnya kendaraan bisa berada di situ dimanfaatkan oleh pihak kapal itu sendiri. Kemudian mengevaluasi desain kapal. Untuk desain-desain kapal bisa dievaluasi atau direview kembali.
nakoda kehilangan perhatian kontrol kemudi pusat. Di situ bisa eh, dimiliki oleh kapal itu sendiri, yaitu sistem alarm dan deteksi keamanan kapal dari ruang kemudi, kemudian sistem informasi dan notifikasi kapal dari terpusat di ruang kemudi. Jadi sistem kapal dari MS Herald ini sendiri masih manual. Jadi untuk memudahkan agar diberikan sistem alarm dan informasi notifikasi agar memudahkan pihak nakoda mengetahui posisi di bawah di pintu ram. Dan kesalahan awak kapal yaitu bisa diantisipasi dengan mengatur pengawasan petugas kapal serta melakukan pelatihan-pelatihan kepada awak kapal itu sendiri atau ABK. Kemudian kecepatan kapal. Kecepatan kapal itu mengatur ulang kecepatan kapal jika ada tandanya bahaya. Kemudian pelaksanaan sistem manajemen keselamatan yang bisa memberikan dampak oleh kapal itu sendiri. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu terdapat 4 listrik padam, jumlah debit air yang masuk ke dalam kapal dengan cepat, kemudian evakuasi korban. Dampaknya kapal terbalik dan penumpang terjebak di dalamnya. Jadi akibat atau dampak dari listrik padam, sinyal distress yang tidak berfungsi dan evakuasi penumpang sulit dilakukan. Sinyal distress ini tidak berfungsi. Jadi saat terjadi kecelakaan, sinyal ini akan memberikan informasi kepada penumpang ataupun ABK yang ada di kapal. Namun pada saat itu listrik padam jadi tidak terinformasi. Kemudian untuk evakuasi penumpang sulit dilakukan karena listrik padam. Lanjut ke jumlah debit air yang masuk ke dalam kapal. Jadi dikarenakan jumlah debit air ini datangnya secara cepat, jadi sistem sensor atau peringatan itu sendiri tidak sampai ke para penumpang. Kemudian evakuasi korban. Dampak dari evakuasi korban itu sendiri, sistem jalur evakuasi kecelakaan sistem jalur evakuasi peringatan kecelakaan, kemudian ada perlunya sosialisasi alat keselamatan kapal kepada para pengguna. Lanjut ke kapal terbalik dan penumpang terjebak di dalamnya dikarenakan eh, lamp listrik padam sehingga untuk menyelamatkan para korban itu terdapat kompetensi dalam penyelamatan ruang terbatas. Jadi untuk keterbatasan dalam penyelamatan korban. Lanjut ke analisis fault tree. Kemudian kandasnya kapal ini terdapat 3 kesalahan awak kapal sendiri, desain kapal roro, kemudian kecepatan kapal. Untuk kesalahan awak kapal tidak mematuhi regulasi yang sudah ada, seharusnya dia bekerja untuk sebagai penutup rampa, dia tidak dia tidak memberitahukan kepada petugas lain atau petugas supervisi yang lain sehingga dia lalai. Terus kepada petugas supervisi sendiri itu harusnya melakukan pengawasan secara berkala. Lanjut ke desain kapal, itu desain penutup pintu rampa desain penutup pintu rampa tidak optimal secara operasional. Kemudian desain sekat kedap tidak sesuai sama fungsinya itu sendiri. Untuk kecepatan kapal, kurangnya kontrol operator kapal. Jadi saat meninggalkan pelabuhan, kapal eh, kurang kontrol antara nakoda dan awak kapal lainnya. Untuk event analisis sendiri, yaitu penanganan kandasnya kapal dan keterlambatan penanganan kapal pasca kandas. Jadi keterlambatan penanganan kandasnya kapal itu dari awak kapal dan tim SAR. Dan untuk korban dapat dievakuasi lebih awal seharusnya, tapi karena kondisi cuaca dan listrik padam, jadi keterlambatan terhadap evakuasi korban. Untuk pencegahan kapal kandas sendiri, eh, eh, apa bisa eh, meminimalisir pencegahan kapal kandas itu sendiri. Lanjut ke keterlambatan penanganan kapal pasca kandal, jumlah debit air yang sangat tinggi yang masuk ke dalam kapal eh, melalui geladak kapal bagian bawah, sehingga kapal bisa diminimalisir untuk masuk ke dalam kapal. Jadi eh, dikarenakan kapal kapal sendiri kandas lebih cepat lebih cepat
sehingga debit air yang masuk itu terlalu banyak, sehingga uh, air yang masuk lebih lebih awal tidak bisa diminimalisir saat itu. Dan suhu air mencapai 3 derajat, korban dapat dievakuasi lebih awal seharusnya karena pada saat itu korban banyak meninggal dikarenakan hipotermia. Skenario preventifnya sendiri yaitu satu, mempersiapkan prosedur terhadap aspek yang berpotensi risiko keselamatan. Kemudian kedua, melakukan pengawasan terhadap personel awak kapal agar dapat melakukan tugasnya dengan sesuai prosedur. Kemudian ketiga, melakukan pelatihan keselamatan. Diperlukan review desain kapal untuk pencegahan kecelakaan. Skenario mitigatifnya sendiri yaitu memperbaiki sistem kerja di kapal dan menambahkan penilaian kondisi kerja sebagai bentuk pengawasan. Jadi sebaiknya melakukan pengawasan kepada pekerja secara berkala, baik ABK semua semua dari awak kapal tersebut. Kemudian menambahkan prosedur pada setiap sistem peralatan mekanis yang berisiko terhadap keselamatan dan melaksanakan latihan darurat secara rutin. Hendaknya para petugas kapal, awak kapal melakukan setiap secara berkala untuk keselamatan keselamatan darurat secara rutin. Inspeksi sistem alarm dan darurat yang berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya sistem alarm yang berada di kapal ini dicek secara berkala berfungsi dengan baik atau tidak. Merubah desain pintu rampa dan menambah sekat kedap kepada di kapalnya itu sendiri. Merubah desain kapal. Jadi desain rampa kapal itu sebaiknya dievaluasi kembali karena setiap kapal juga berbeda-beda bentukan dari pintu rampanya sendiri. Sekian, terima kasih pemaparan saya terkait MS Herald Enterprise. Semoga bermanfaat. Terima kasih.